Aduh, ada yang bisa nganterin Gontes nggak ya? Nggak ada. Tuh, kok gitu? Karena nggak perlu ada yang nyetir. Halo semuanya, kembali lagi di channel Scientific ini. Bersama saya Jessica dan bersama saya Helen. Pernah nggak sih kalian sudah telat, tetapi lampu rambu lalu lintas tidak pada pihak kalian? Ketika antrian mobil panjang dan ketika lampu hijau sudah menyala, masih saja ada mobil yang tidak maju karena masih sibuk scrolling TikTok. Bagaimana jika mobil dapat saling berkomunikasi dan berbicara supaya mereka dapat bergerak bersamaan sehingga banyak mobil yang dapat melintasi lampu hijau? Maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi antar mobil pada mobil swakemudi. Mobil yang dapat bergerak sendiri itu sangat efisien karena pengemudinya dapat melakukan hal lain di dalam mobil, seperti makan, make up, atau bahkan mengerjakan praktikum mandiri fisika mengenai komunikasi dan analisis akurasi pergerakan mobil swakemudi. Maka dari itu kami telah membuat skala kecil dari mobil untuk menyimulasikan mobil serta untuk menganalisis ketepatan pergerakan dari mobil swakemudi dan mengadakan komunikasi antar mobil swakemudi. Jess, lampunya udah hijau tapi mobil depan gua nggak maju-maju, jadi macet nih. Nah, itu tuh Phantom Traffic Jam. Percobaan yang didasari Phantom Traffic Jam akan dimulai dengan pembuatan mobil. Hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk membuat kerangka dari mobilnya. Kerangka mobil ini menggunakan teknologi 3D print yang dirancang terlebih dahulu menggunakan aplikasi Blender. Tentu saja ini adalah rangka mobil yang sangat sederhana. Dengan pertimbangan bisa memuat komponen yang diperlukan untuk percobaan ini, yaitu baterai, PCB board, sensor, Arduino, dinamo, dan servo. Sensor ini dibutuhkan oleh mobil agar mobil dapat mengikuti lintasan yang telah dibuat dengan sendirinya. Sensor reflektif TCR T5000 ini dipasangkan ke PCB board. Selanjutnya adalah pemasangan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik pada mobil ini digunakan untuk mendeteksi adanya benda di depan mobil yang menghalangi mobil. Agar adanya komunikasi antar mobil swakemudi, maka perlu diadakan sarana komunikasi itu. Dalam percobaan ini, sarana ini dibantu menggunakan LED infrared emitting diode dan sebagai penerimanya TSOP 7000. Pemancar dan penerima ini digunakan untuk bertukar informasi dan perintah kepada mobil yang lainnya, yang kemudian akan diproses oleh Arduino. Sekarang mari kita satukan komponen-komponen yang diperlukan di mobil ini: dinamo, servo, baterai, sensor-sensor, dan Arduino. Nah, sekarang mobil ini dapat berjalan. Namun, tujuan dari percobaan ini bukan mobil yang berjalan. Maka dari itu, Arduino perlu diberikan serangkaian kode. Kode yang digunakan sangat panjang. Secara sekilas, kode ini mencakup mobil meluruskan rodanya saat pertama kali dinyalakan lalu bergerak maju. Sensor infrared memberikan informasi jalur, lalu Arduino memerintahkan servo agar roda dapat menyesuaikan dengan jalur. Pengambilan keputusan berhenti ketika sensor ultrasonik menemukan benda dengan jarak 30 cm di depan. Pemberian informasi ke mobil belakang ketika berhenti, agar mobil di belakang dapat berhenti tepat 15 cm sebelum mobil di depannya. Dan pemberian informasi ke mobil belakang jika mobil depan bergerak sehingga kedua mobil bergerak secara bersamaan. Untuk pergerakan belok pada mobil menggunakan faktor PID. Untuk melihat penyimpangan mobil biru dan mobil oranye selama berjalan pada lintasan lurus maupun yang berbelok, setelah menggunakan kode PID, dilakukan sebuah pengujian. Pada lintasan dibuatkan garis tengah dan pada mobil disisipkan tempat untuk meletakkan spidol sehingga pergerakan mobil dapat terlihat dari garis yang dihasilkan. Sebelum memasuki tahap percobaan sendiri, kita harus membuat jalur. Jalur dibuat menggunakan elektrik berwarna hitam dan dibuat dengan beberapa belokan yang dipasang di lantai lab. Jika sudah memiliki lintasan dan mobilnya, sekarang sudah bisa melakukan percobaannya. Tadi telah dilakukan 4 kali percobaan atau akan ada 4 video yang dianalisis. Percobaan pertama dan kedua merupakan percobaan pada mobil yang saling berkomunikasi, sedangkan percobaan ketiga dan keempat merupakan percobaan pada mobil yang tidak saling berkomunikasi. Data diperoleh dengan menganalisis keempat video rekaman saat kedua mobil melintasi lintasan penuh. Di sepanjang lintasan mobil bergerak akan terdapat 4 rintangan atau objek penghalang. Objek penghalang pertama berperan sebagai patokan bagi mobil untuk mulai berjalan dan berhenti berjalan. Objek ini merupakan simulasi dari lampu lalu lintas. Nah, sedangkan 3 objek lainnya diletakkan di sepanjang lintasan. Nah, tujuan dari penempatan objek-objek tersebut sendiri adalah untuk mengetahui respon kedua mobil akan keberadaan objek-objek tersebut.
Video-video kemudian dianalisis dengan fitur tracking pada aplikasi tracker sehingga koordinat kedua mobil pada setiap frame dapat diketahui. Berikut adalah grafik jarak antar mobil sepanjang kedua mobil melewati lintasan penuh. Nah, pada kedua grafik terdapat 5 titik di mana jarak antar mobil menurun dengan sangat drastis. 2 titik yang terdapat pada awal dan akhir dari masing-masing grafik sendiri menunjukkan mobil yang berada pada posisi diam pada awal dan akhir lintasan. Titik lainnya menunjukkan mobil yang berhenti karena menemui penghalang. Jika ditelaah lagi dapat terlihat bahwa secara keseluruhan jarak antar mobil pada mobil yang berkomunikasi ini lebih stabil ya. Hal tersebut dibuktikan dengan jarak maksimum antar mobil hanya berkisar pada 50-60 cm, menandakan tidak ada perubahan jarak antar mobil yang begitu besar. Sedangkan pada mobil-mobil yang tidak berkomunikasi, jarak maksimum antar mobilnya mencapai 70 cm, bahkan 100 cm. Kemudian terdapat juga analisis jarak antar mobil saat berada di depan objek penghalang. Trendline grafik terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama adalah rentang waktu ketika kedua mobil berhenti saat bertemu objek penghalang hingga kedua mobil kembali bergerak. Pada grafik, bagian trendline tersebut dilambangkan dengan lingkaran penuh berwarna. Bagian kedua dari trendline adalah waktu bagi kedua mobil kembali bergerak normal yang dilambangkan dengan outline lingkaran pada grafik. Nah, berikut adalah perbandingannya. Dapat terlihat dengan jelas bahwa mobil-mobil yang berkomunikasi memiliki jarak antar mobil yang lebih stabil jika dibandingkan dengan mobil yang tidak berkomunikasi. Pada mobil yang tidak berkomunikasi, jarak antar mobil berangsur naik hingga mencapai jarak sekitar 40 cm sampai 50 cm. Pada mobil yang berkomunikasi, jarak pada percobaan 1 berkisar antara 25 cm sampai 35 cm dan pada percobaan 2 antara 10 sampai 25 cm. Pada grafik juga terlihat bahwa respon mobil-mobil yang berkomunikasi untuk kembali bergerak lebih singkat, yaitu sekitar 0,5-0,6 detik, sedangkan pada mobil-mobil yang tidak berkomunikasi, rentang waktu yang diperlukan sekitar 1,4 detik. Menurut perhitungan, rata-rata waktu yang diperlukan bagi kedua mobil yang berkomunikasi untuk kembali bergerak adalah 0,49 detik, sedangkan pada mobil yang tidak berkomunikasi perlu 1,33 detik. Dengan kata lain, dengan adanya komunikasi antar mobil, waktu respon berkurang 63,16%. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa 1. Jarak antar mobil lebih konsisten saat mobil saling berkomunikasi. 2. Komunikasi antar mobil dapat mengurangi keterlambatan respon mobil. Jadi, kalau nanti semua mobil sudah memakai teknologi self-driving car, tidak akan ada lagi orang marah-marah karena mobil di depannya tidak maju-maju meski lampu sudah hijau. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor kecepatan agar mobil mengetahui kecepatan pergerakannya. Wah, percobaannya ribet banget ya. Makan waktu berapa lama? Cuman sebentar kok. Hanya makan waktu setiap Sabtu selama 4 bulan dan tetap masuk sekolah saat liburan. Wah, tapi percobaannya menarik banget ya. Apalagi di masa depan bakal lebih banyak orang yang menggunakan mobil. Bener banget, maka dari itu permasalahan kemacetan harus memiliki solusi, terutama masalah dari phantom traffic jam. Wah, mantap. Terima kasih ya, Jessie. Terima kasih, Alan. Dadah! Hai guys, jadi mobil kita sekarang error lagi. Kenapa ya? Sensornya jelek. Kenapa ya? Mari ditonton videonya supaya Anda tahu kenapa. Dadah. Ting. Udah. Oh, udah. Duh, miring-miring kieu ya aku megangnya. Entar. Nah, dah. Ya, kena. Tampolan. Ini keluar jalur.